pasal 4. Saya membaca bagi kita firman Tuhan dari Injil Markus. Allah beserta Anda. Dulu sampai hari ini kamu ada karena Allah berserta kita semua. Kamu, saya. Shalom, selamat pagi pemirsa Jaya TV yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam acara Damai di Hati bersama saya, Pendeta Grace Sodanding. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terangkat dari Markus 10 ayat 45. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah membawa kami melewati malam yang penuh rahasia dan kami boleh ada lagi di pagi hari ini. Dan kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kebenaran firman ini menguatkan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Yesus Kristus firman dan kebenaran yang hidup. Amin. Markus pasal 10 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya memberikan tema daripada renungan kita, menjadi besar karena melayani. Menjadi besar karena melayani. Pemirsa Jaya TV yang diberkati Tuhan, kita sedang berada di minggu-minggu memperingati akan kesengsaraan Kristus. Dan karena itu kita semua dipanggil untuk memaknai akan kesengsaraan dan kematian Kristus. Ketika Yakobus dan Yohanes merasa bahwa sudah sekian lama mengikut Yesus dan melayani Yesus, melayani semua orang, mereka merasa penting memiliki pencapaian pribadi. Karena itu mereka layak untuk mendapatkan posisi yang lebih baik menurut mereka. Mereka berkata di ayat 37, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Mereka ingin menjadi besar. Mereka ingin menjadi orang yang memiliki posisi yang penting dalam kerajaan surga. Namun mereka sebenarnya tidak memahami apa yang mereka minta. Yesus menawarkan jalan berbeda dari jalan menuju posisi yang penting dan besar. Jalan itu berbeda dengan jalan yang mereka bayangkan. Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengingatkan murid-murid bahwa jalan menuju kebesaran itu terletak pada pelayanan atau menjadi seorang hamba yang melayani. Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan kepada murid-muridnya, tapi Yesus sendiri menjadi teladan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika Yesus memulai pelayanannya di dunia, Yesus pergi ke daerah-daerah. Yesus pergi ke pedesaan, bukan untuk mencari kebesaran, tetapi untuk melayani dan mengajarkan orang banyak. Setelah melayani 3,5 tahun kurang lebih,
Ia pergi ke Yerusalem bukan menjadi seorang raja yang besar, tetapi menyerahkan dirinya mengalami penderitaan dan kematian. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Ia membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan, disiksa, dihina, dan bahkan mati tersalib. Yesus melakukan itu semua karena kasih-Nya yang agung dan mulia. Pemirsa Jaya TV yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberi kita teladan yang luar biasa, bahwa siapa yang ingin menjadi besar, justru menjadi pelayan dan hamba. Banyak keributan, banyak perebutan posisi, atau karena sebuah jabatan, dikejar dan diperoleh dengan nafsu kedagingan, yaitu keserakahan dan kesombongan. Orang tidak segan-segan memakai cara-cara dunia yang jahat untuk mendapatkan sebuah posisi. Saling sikut, saling menjatuhkan, saling menggunting. Bahkan tak segan-segan orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, orang percaya, memakai ilmu santet, ilmu kegelapan untuk memperoleh posisi dan jabatan. Ini bukan rahasia lagi. Di minggu-minggu sengsara kita dipanggil untuk memaknai pengorbanan dan kematian Kristus demi keselamatan kita manusia. Yesus ingatkan kita bahwa siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, ia menjadi hamba. Siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Karena itu, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah kesempatan untuk melayani dan menjadi berkat. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan syukur, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau memperkenankan kami umat-Mu boleh menghayati, memaknai akan pengorbanan dan kematian Kristus. Engkau rela menanggung penderitaan bahkan mati demi untuk menebus dan melayani kami. Engkau menjadi teladan yang luar biasa bagi kami umat-Mu. Waktu Engkau datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan diri-Mu menjadi tebusan bagi keselamatan umat manusia. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu melayani. Dan kami menyadari ya Tuhan, hidup yang Kau anugerahkan bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk melayani dan menjadi berkat. Kuatkan dan mampukan kami untuk dapat memperlakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.